Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nabila Tama dengan NIM 220705034 akan memenuhi tugas dengan mata kuliah Manajemen Proyek TI dengan judul Manajemen Proyek dari Risiko hingga Kualitas. Yang pertama saya akan menjelaskan mengelola risiko dan perubahan. Risiko ialah potensi kejadian yang dapat memengaruhi hasil proyek baik secara positif maupun negatif. Mengapa risiko terjadi? Yang pertama, ketidakpastian dalam proyek. Yang kedua, ketergantungan pada pihak luar atau kondisi eksternal. Yang ketiga, perubahan kebutuhan atau prioritas pelanggan. Selanjutnya, dampak perubahan pada proyek. Yang pertama, perubahan waktu, yaitu jadwal mundur karena tugas tambahan. Yang kedua, perubahan anggaran, yaitu biaya membengkak karena kebutuhan tak terduga. Yang ketiga, ada perubahan ruang lingkup, yaitu proses meluas atau menyimpang dari rencana awal. Selanjutnya, yaitu identifikasi dan pelacakan ketergantungan. Ketergantungan sendiri ialah hubungan antara tugas di mana satu tugas bergantung pada penyelesaian tugas lainnya. Contohnya jenis ketergantungan yaitu yang pertama internal, antara tugas dalam satu proyek. Yang kedua eksternal, yaitu bergantung pada faktor luar seperti perizinan. Yang ketiga diskresioner, yaitu diputuskan oleh tim untuk efisiensi kerja. Selanjutnya ada langkah mengelola ketergantungan. Yang pertama, identifikasi semua hubungan tugas yang saling bergantung. Yang kedua, catat ketergantungan dalam dokumen proyek. Yang ketiga, pantau secara rutin. Yang keempat, komunikasikan ke tim dan pemangku kepentingan jika ada perubahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan teknik manajemen risiko. Yang pertama, pendekatan untuk mengidentifikasi risiko, yaitu diskusi dengan tim untuk memahami potensi masalah. Yang kedua, belajar dari pengalaman proyek sebelumnya. Selanjutnya, membuat daftar risiko. Yang pertama, format jika atau maka. Seperti contoh, jika pemasok terlambat, maka jadwal pengiriman akan terpengaruh. Selanjutnya ada matriks risiko, yaitu ada probabilitas, dampak. Yang ketiga, fokuskan pada risiko dengan dampak tinggi. Selanjutnya ada pelacakan dan pengukuran proyek. Pelacakan itu penting untuk memastikan proyek tetap sesuai jadwal dan anggaran, serta membantu mengidentifikasikan dan menyelesaikan masalah sejak awal. Item yang dapat dilacak yang pertama jadwal, pastikan semua tugas selesai tepat waktu. Yang kedua biaya, yaitu hindari pembengkakan anggaran. Yang ketiga status tugas, yaitu apakah pekerjaan sudah selesai atau sedang berlangsung. Yang keempat risiko, dokumentasikan potensi masalah yang baru muncul. Selanjutnya metode pelacakan, yaitu ada diagram Gantt, roadmap, dan diagram burndown. Selanjutnya ada manajemen kualitas. Kualitas itu penting karena pelanggan mengharapkan produk atau layanan yang memenuhi standar dan kebutuhan mereka. Konsep utamanya yaitu standar kualitas, yaitu tetapkan spesifikasi yang harus dipenuhi. Yang kedua, perencanaan kualitas, yaitu buat prosedur untuk mencapai standar tersebut. Yang ketiga, jaminan kualitas, yaitu audit reguler untuk memastikan semua sesuai rencana. Yang keempat, pengendalian kualitas, yaitu periksa hasil kerja sebelum diserahkan. Contoh proyeknya yaitu Plan Pulse, standar meliputi pengiriman tepat waktu dan kondisi barang yang baik. Mengukur kepuasan pelanggan. Mengapa kita perlu mengukur kepuasan pelanggan? Yaitu untuk memastikan produk atau layanan memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Metode umumnya yaitu survei umpan balik. Kumpulkan pendapat pelanggan tentang produk Anda. Yang kedua, uji penerimaan pengguna. Pastikan produk bekerja sesuai kebutuhan pengguna. Yang ketiga, identifikasi edge case, yaitu temukan kasus ekstrim yang mungkin memengaruhi performa proyek kalian. Langkah selanjutnya, analisis hasil umpan balik untuk meningkatkan produk atau layanan. Selanjutnya, kesimpulannya ialah manajemen proyek yang efektif membutuhkan perencanaan, pelacakan, dan komunikasi yang baik, serta risiko ketergantungan dan kualitas adalah elemen utama yang harus dikelola. Pesan utamanya ialah adaptasi, kolaborasi, dan perbaikan berkelanjutan ialah kunci keberhasilan proyek. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.